akan membicarakan tentang pola gerak tangan kiri ya. Jadi tangan kiri itu untuk fungsi utamanya adalah untuk memberikan tanda-tanda kode dinamik dan kode-kode yang lain. Jadi seorang dirigen, konduktor itu enggak tangan dua terus menerus ya sampai selesai, tapi variasi dengan tangan kiri. Nah, sejak periode romantik itu sebetulnya ekspresi musik itu sangat kaya ya, selain kaya terhadap harmoni, tetapi juga mulai disuarakan tanda-tanda dinamik, lembut, keras, dan seterusnya. Sedangkan pada saat zaman barok ini lebih ke banyak yang keras terus ya, keras berkejar-kejaran. Kemudian periode romantik itu mulai dengan ada kode-kode tanda-tanda dinamik. Nah, seorang konduktor, seorang dirigen harus menguasai kapan dia keras, kapan dia lembut. Selain yang kemarin temponya itu harus tepat. Baik, sekarang secara garis besar dan singkat saja, untuk kode dinamika tangan kiri, pada saat kita meminta decrescendo, ya, tangan bergerak, tangan kiri bergerak, telapak tangan ke atas, bergerak dari bergerak menuju ke atas dan menjauh dengan dada. Jadi gerakannya mungkin bisa saya contohkan ya. Jadi mulai dari bawah ya, sepinggang, kemudian naik terus ini ya, terus sampai pada kira-kira sebahu ini ya. Ini meminta dinamika crescendo ya, ke atas terus kiri. Sebaliknya, ketika dinamika mulai decrescendo, jadi tangan posisi telapak tangan ke bawah ya, masuk tangan telapak tangan ke bawah, terus turun pelan-pelan sesuai dengan yang diinginkan sampai dengan bawah ya. Itu jadi ada, kita minta crescendo kemudian decrescendo ya. Nah, biasanya nggak bisa nggak boleh mendadak. Jadi pelan-pelan diangkat, terus pelan-pelan juga kiri gitu. Sambil kanan nggak boleh terpengaruh ya, sambil kanan terus mengaba 4/4 kalau memang 4/4, 3/4, 6/8. Jadi tangan kanan, maka tangan kanan dan kiri itu berbeda. Itulah seninya orang musik ya. Seninya orang musik itu otak kanan kiri itu sering dilatih. Jadi baik fungsi kanan, fungsi kiri ya. Kalau kita main keyboard juga kan, antara tangan kanan biasanya melodi, tangan kiri bass. Nah ini juga bagaimana tangan kiri itu berfungsi untuk dinamika. Kemudian pada saat tertentu juga dia menguatkan beat. Jadi kadang-kadang ikut memberikan beat, tetapi pada saat yang diinginkan atau pada saat kita sudah menginterpretasi lagunya, kita beri tanda-tanda seperti kemarin ya, beri tanda-tanda dinamika, lalu baru kita mengerti, oh yang bagian sini yang keras, bagian sini yang lembut. Oke ya, itu yang pertama, crescendo, decrescendo. Kemudian kalau kita minta forte, jadi keras terus ya. Kalau forte ya agak jauh dengan dada, nah, tahan terus ya. Kalau forte tahan terus sampai ya, kalau dia nyanyikan dinamika keras terus, ini forte, posisi telapak tangan ke atas, tahan terus ya. Kemudian sebaliknya, kalau kita minta piano ya, jadi lebih lembut ya, kita telapak tangan ke bawah nih ya. Nah, kalau lebih lembut lagi itu antara telapak tangan dan dada itu dekat ya. Ya, makanya memperlakukan
orang dengan lembut itu jadi dekat hatinya, ya. Maka ini juga dekatkan hatinya. Nah, itu menjadi lebih lembut, ya. Kalau keras menjauh dengan dada, ya sama crescendo juga gitu kan. Kalau crescendo dekat dengan hati terus nanti nggak kelihatan gimana kerasnya, ya. Ya, jadi keras jauh, wah tambah jauh. Lembut ya dekat tarik dekat dengan dada, ya. Sangat lembut dekat dengan dada, ya. Nah, sementara posisi tangan kanan menyesuaikan. Jadi kalau pas lembut, jangan sini lembut, sininya tetap, ya. Ya, apa-apa yang kanan tetap. Nah, banyak yang kanan menyesuaikan. Kalau lembut ikut. Nah, ikut kecil-kecil, ya. Jadi gerakannya juga kecil. Kalau crescendo, wah semangat berkobar-kobar menjauh dengan dada, wilayahnya juga lebar, ya. Nah, inilah ya kombinasi antara kanan kiri, kemudian ekspresi wajah, kemudian gerak. Ini semua kayak drama. Jadi mantul ke pemusik atau paduan suara memancarkan bunyi musik, audiensnya seneng dengan ekspresi. Nah, ini penting tanda-tanda kode dinamik ini. Jadi kalau saudara-saudari latihan paduan suara, ya, atau ada lomba paduan suara, walaupun kita punya anak buah bagus-bagus, kalau nyanyi keras terus jelek, ya. Nyanyi terus keras, suara-suara bergembira, dari awal sampai akhir tetap keras, ya. Jadi walaupun paduan suaranya bagus, ya pasti tidak menang. Nah, biasanya kemenangan di dalam lomba paduan suara itu selain harmoninya juga tanda dinamiknya. Maka kita kemarin belajar bagaimana lagu apapun, ya, setelah zaman romantik silakan dikasih tanda-tanda kode dinamiknya, ya. Kapan forte, kapan pianissimo, kapan piano, kapan crescendo, kapan decrescendo, kemudian kapan memberikan frase, ya, fraseringnya, kapan bernafas, kapan tidak boleh memenggal, dan seterusnya. Sehingga kalau ini diekspresikan menjadi satu kesatuan kalimat, dan kalimat itu bisa ditangkap, ya. Kita dirigen itu harus ekspresif, karena kalau orang drama itu begitu ekspresi langsung ke penonton. Tapi kalau seorang konduktor ekspresinya kan ke pemusik dulu, baru mantul ke penonton. Jadi makanya gerak-gerak itu harus sangat efektif sehingga langsung bisa ditangkap dan seketika. Nah, saudara-saudari semua, kalau misalnya Anda sudah memberikan gerak begini, ya, crescendo, tapi yang nyanyi tetap misalnya nyanyi Indonesia, nah, berarti ya Anda stop, ya, sampai keinginan saudara-saudari itu ini maaf, ini banyak yang masuk, ya, sorry. Oke, sampai keinginan kita terbentuk. Jadi kalau misalnya kita sudah Indonesia, ini kita sudah sampai sini kok, sampai maksimal, dari sini maksimal kira-kira. Kok tetap nggak kenceng, ya, ulangi, ya, sampai misalnya sampai ekspresi antara Anda sama anggota paduan suara atau pemusik itu benar-benar kompak. Jadi misalnya sekompak keinginan kita. Misalnya saya pengen langsung gerakan crescendo Indonesia, negeriku subur, tanah subur, ya subur. Gitu ya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang dilatih antara dirigen sama paduan suaranya. Ini kalau saat gini, ayo bareng banter semua. Kalau sini keras semua, ya terus. Nah,
ya. Oke, itu jadi ada tanda crescendo, di crescendo ada forte, ada piano. Kemudian kalau gerak memantapkan suara bass ya, terutama paduan suara ya. Kalau ada kepengen mantap suara bassnya, jadi di bawah ya sambil mengaba di bass, jadi kira-kira begini. Kalau bass itu kan suaranya harus mantap, pom 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 gitu ya, gagah. Kemudian gini, paduan suara itu biasanya sering melorot ya. Nah, supaya tidak nah, memantapkan itu bisa telunjuk jari ya sambil mengarah ke paduan suara ya. Misalnya paduan suara soprannya yang kita minta tadi tahan terus jangan gitu ya. Sambil jadi ngaba ya. Nanti kita minta misalnya kantus firmusnya di tenor ya, kita yang nunjuk ke suara tenor. Terus kalau dia sudah stabil, oke, kita ya. Jadi kemudian ya, jadi saya ulang sekilas, memberikan aba-aba crescendo dari sekitar pinggang naik menjauh dari dada ya, kemudian naik terus ke atas sampai dengan kira-kira sebel. Kemudian di crescendo sebaliknya, telapak tangan turun makin mendekat dada. Kemudian untuk forte jauh dari dada, begini terus tahan forte ya, kalau forte lagunya. Kemudian kalau misalnya piano itu tangan telapak menghadap ke bawah, kemudian dekat dengan dada. Jadi ya. Nah, kemudian wilayah juga wilayah aba-aba tangan kanan menyesuaikan. Kalau keras wilayahnya besar, kalau lembut wilayahnya lebih kecil. Tetapi polanya tetap misalnya 4/4. Oke. Nah, sebelum kita praktekkan, saya minta satu persatu ya. Ya, yuk gerakan crescendo, yuk. Kiri aja, ya, kiri crescendo. Ya, dari bawah menghadap ke atas telapaknya. Nah, terus naik terus. Wah, gitu ya. Jarinya ini ya, jarinya ini ya. Jarinya jangan gini. Wow, ya. Jarinya yang sopan gini ya. Ya, jangan mekar gini ya. Telapaknya ke atas kayak nyun paring-paring ya. Terus naik terus. Oke, coba. Ya, hanya nanti ini ya, jangan sampai crescendonya kebablasan ya. Kalau kebablasan sampai tinggi sekali ya, kira-kira sampai sini aja. Crescendo kebablasan, wow, gitu ya. Sampai sini aja. Walaupun kenceng, berarti kita berikan. Sampai sini udah maksimal. Jangan. Maksimalnya segini ya, maksimalnya segini. Gitu. Piano dekat dengan dada ya, dekat dengan dada ya, kayak gitu. Sip. Baik, sekarang saya contoh dulu ya antara gerak tangan, gerak kiri, ekspresi, kode-kode dinamik, kemudian nanti saudara-saudari latih bersama saya.
bareng-bareng keras, di sini lembut. Ya kadang-kadang yang keras cuma soprannya, yang lain juga disuruh keras ya. Nah pokoknya balancing gitu ya. Jadi pendengaran kita perlu diuji. Baik, sekarang yuk semuanya, walaupun delay nggak apa-apa ya, kita coba ya. Nanti mungkin saya komando aja, kapan forte, kapan tahan suara, kapan temponya cepat dan seterusnya ya. Tangan kiri, tangan kanan silakan. Oke, kita coba yuk. Dengarkan musiknya, nanti saya beri aba-aba, silakan berdiri ya, saya lihat aja. Oke, yuk musik. Masuk lembut ya, crescendo. Ulangi lagi, mulai lembut, tambah di crescendo, tahan di forte, siap-siap, lembut, dekat dengan dada, forte. Cepat, yuk. Lembut, rilis, up. Ya, bagus ya. Jadi kompleksitasnya harus ada ya. Jadi semua lagu ya, mulai sekarang kalau Anda semua menjadi konduktor harus dengan kode-kode dinamik ya. Kalau Anda semua nggak pernah pakai kode dinamik, mesti jelek. Ya standar lah ya, standar. Tapi kalau apalagi kalau lomba paduan suara atau lomba musik ya, nggak ada kodenya dinamik, itu mesti jelek ya. Jadi interpretasi itu kalau sudah menguasai notasinya, sudah balance, sudah nadanya benar, harmoninya benar, tambah satu lagi yaitu tanda-tanda kode dinamik dan ekspresinya harus terungkap. Selama itu tidak terungkap, kalau Anda semua ikut lomba paduan suara di mana-mana pun mesti kalah ya. Kuras terus ya kalah, lembut terus kalah. Oke. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Belum ya? Oke, jadi oke, baik. Jadi ini nanti kita kalau nanti sudah offline ya, nanti masing-masing harus bisa memimpin ya. Memimpin paduan suaranya sampai kelompoknya betul-betul mengekspresikan lembut dan keras dan forte. Kalau ada perubahan tempo ya pinter-pinter. Oke, tinggal makin dilihat di cermin ya. Kalau apakah tangannya posisinya sudah bagus, berdirinya sudah bagus ya, wajahnya wajahnya mengekspresikan sesuai dengan karakter lagu, kemudian tangan jari-jarinya jangan mekar ya. Baik, oke gitu ya, ini hampir selesai. Terima kasih perhatiannya. Begitu ya, selesai ya. Masih kepengen. Baik. Iya, dari wajahnya kepengen masih. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa ya. Selamat berbuka puasa nanti ya. Oke, dadah. Ya. Ya.